Ya gue sih seperti yang kita suka ngobrol di mobil, bah. Ada nggak sih Indonesia yang berkesinambungan? Anjing, keren banget nih opening act-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang lagi sama kita di cerita hari ini. Kemarin gue baca-baca, sebenarnya udah beberapa minggu kemarin lah. Tentang apa, bah? Sekarang tuh lagi rame ini sih, akuisisi klub Oh iya Sama ya, artis. sama artis. Menurut, ya, apakah emang apa ya? Kita bahas sedikit ya di sini. Oke. Apakah sesuatu yang benar-benar apa ya, kayak si artis itu teh memang paham how to manage sebuah klub atau hanya sebatas ya gitu, hanya sebatas untuk naikin viralitas mereka dan konten atau apa gitu loh. Mungkin kita bahas sedikit lah di sini menurut ya. Oke, menurut lu gimana, Wak? Kalau menurut gua sih, kita juga dulu pernah kan mengidam-idamkan mempunyai atau menjadi manajer sebuah Nah, iya, tim ada sepak game bola ya. kan gitu. Karena kita pernah mencoba game yang namanya Legendary itu yang Championship Manager, kalau Ya. sekarang jadi Footman Manager kan. Ya. Kalau gua uangnya tidak berdigit sih dan bisa beli sepak bola, mungkin gua pengen merasakan itu gitu. Walaupun regardless gua ngerti atau enggak, tapi kalau gua pribadi nih ya, kalau misalnya punya kalau punya duit, ya gua mau beli tim sepak bola yang nanti bisa transfer pemain atau segala macam, kan itu kan idaman kita ya. Menurut gua sih waktu si orang-orang artis yang beli nih seangkatan lah sama kita kayaknya, yang suka Ya ada di beli pemain itu ada ya. di era, kalau misalnya runut yang tadi lu cerita, ada sebuah game ya memang ada di era game eta. Betul. sebenarnya. Nah, regardless kalau misalnya mungkin awal-awalnya dia mau coba-coba, tapi pada akhirnya mereka mudah-mudahan ya coba terus, ya kalau berhasil bagus. Tapi kalau misalnya nggak berhasil, ada kemungkinan mereka juga nggak mau rugi kan. Pasti mereka menyerahkan bukan menjual, tapi menyerahkan ke manajemen yang benar gitu. Nggak, dia tahu kalau misalnya dia nggak terlalu involved karena Ya, dia ya, pengetahuannya terbatas gitu. Tapi menurut gue sih awalnya sih karena itu. Karena gue sendiri kalau gue punya duit, gue Iya pengen sih. punya tim sepak bola. Gak tau, maksudnya kayak gue sendiri ya, lihat-lihat di klub kota gue gitu ya. Ya suka gatal aja gitu. Ih gitu loh. Iya. Gemes gitu maksudnya. Iya. Ini kan harusnya nggak tahu ya, kalau standar lah, kalau komentator kan lebih jago ya. Iya. Ya kadang kan suka ini tuh harusnya gini loh, ini tuh harusnya gitu, Betul. tapi kan nggak tahu juga sih kalau pas pelaksanaan. Pelaksanaannya nggak tahu Ya, kan. benar-benar. Makanya kita kan kalau di luar, kalau misalnya di game kan enak, lu mau beli pemain tinggal lihat skill segala macam. Ya, gagal tinggal di restart game. di saat game kan. CS aja. Tapi kan yang paling serunya itu kalau di game itu kan milih pemainnya kan sebenarnya. Enggak, kalau di game kan sebenarnya hanya sebatas manajer, bukan maksudnya kapasitas. Iya, tapi mungkin iya juga sih, maksudnya penentuan pemain juga memang ada hak dari si pemilik mungkin ya. Betul, ada. Ya benar. Jadi kan ya mungkin bisa intervensi, cuman selama ini kan makanya tim-tim besar, kalau misalnya kita belajar juga dari tim bola yang bagus nih, yang udah profesional, yang sekarang merajai itu yang mempunyai direktur teknik yang namanya ya, Iya. yang Gitu. memang mengerti akan kebutuhan pemain itu yang sebenarnya gitu. Iya. Jadi dia bisa berdiskusi atau bisa menjabarkan apa sih sebenarnya keinginan pelatih itu dalam memilih Dan ada pemain. tim ininya juga ya, sport science-nya ya kalau nggak salah, kalau gue lihat di Football Manager mem kesini sini ada satu jabatan baru yang yaitu si sport science kalau mungkin kalau Rata-rata di di Jerman ya, bah ya? Kalau nggak salah. Di Jerman kalau nggak salah ya banyak. Inggris pakai udah deh. mulai, Inggris juga udah mulai pakai sport Udah science, mulai. kayak si yang gua tahu ya, Liverpool Fenway dia punya Oh, ada. sport science. Yang kalau si Fenway kan based on, kalau gua nonton yang Moneyball itu dia memang ada tim, ada si analisisnya itu kan ya, Iya. Gitu. yang cuma yang ya membeli pemain menggunakan itu doang, statistik doang gitu Statistik. kan. Ya. Dan Ya Moneyball yang dipakai sama itu kan, yang di baseball kan, Iya. awalnya kan, iya. yang si Oakland jadi menang walaupun duitnya lebih kecil daripada ini. Itu salah satu film yang harus ditonton. Keren sih itu, Moneyball. itu. Ya maksudnya kalau gue sih terutama Fenway grupnya Fenway Iya, grupnya iya, kan iya. ada hubungannya sama tim kesayangan gue juga. Jadi gue Iya. nonton, oh ini based on ini gitu Tapi kalau gue sih ngelihat kalau sepak bola agak sulit ya kalau misalnya dibuat seperti itu. Menurut gue ya. kan. Atau bisa mungkin ya.
Bisa juga, tapi project awalnya si Liverpool, sorry gue ngambil contoh Liverpool, gagal kan kayak waktu zamannya Charlie Adams itu kan secara statistik dia passingnya, Iya. passingnya kan Soalnya kalau ini Mbak apa? baseball. Kalau baseball kan monoton ya. gitu-gitu terus ya? Gitu terus ya. Nggak dinamis. Nggak dinamis. Taktiknya Kalau bola kan Iya. si pemainnya pun ya emang gerak ke Betul. sana. Gerak. Jadi Tidak hanya variabel sebatas statistik kan. variabelnya tuh di Banyak. manusia. Tapi kalau Statistiknya misalnya banyak. ya kalau misalnya di baseball kan variabelnya cuma kecepatan bola. Ya, Ah. pukulan. Pitcher bola sama si pemukul Ah. gitu. Berapa persen sukses, berapa persen gagal kan Betul. lebih mudah Lebih ya mungkin. dihitung Lebih ya. mudah dihitungnya. Kalau bola kan Kalau nggak bola cuma itu. basket agak susah ya Kalau kayaknya ya. Iya. kalau pakai istilah bobotoh mah kan back pass stronger ya maksudnya lu Iya. passing suksesnya kemana, ke depan apa ke belakang gitu kan. Iya, Benar nggak iya, sih? Itu kan masuk ke jadi hitungan statistik juga gitu. Mhm. Nah, oke, balik lagi ke yang tadi yang lagi Artis. ramainya artis ini. Menurut lu gimana suatu awal yang baikkah terhadap persepak bola secara artis-artis viral yang sultan lah ya kasarnya, kan loba oge, masih banyak lah di Indonesia. Di antaranya kan kayak ya sudah keluar kan si Raffi, Atta Halilintar, Gading kan. Terus satu lagi tuh ada 4 ya kalau nggak salah, satu lagi tuh Siapa yang ya? Dewa United Si gitu itu loh. si Iya iya apa? benar. Si Lupa gue orang ya. Si Bilar juga beli tuh. Ya sih. Terus kan sekarang yang terbaru presiden klub Arema yang Juragan 99 itu. Dia jadi presiden klub gitu kan, kebayang betapa akan banyak tim sultan Iya. di Indonesia gitu. Ya, Menurut lu ini suatu fenomena kah atau hanya maksudnya kayak long lasting nggak, atau hanya sebatas ya karena awalnya gebrakannya Raffi nih, terus semua pada kalau istilah orang Sunda mah gegeran teh jadi pada ngikut Kepanasan, lah. kepanasan. Gitu. ya gue sih seperti yang kita suka ngobrolin di mobil, bah. Ada nggak sih Indonesia yang berkesinambungan di dalam berbagai macam hal? Iya sih. Benar. Itu aja sih, bukan gue antipati ya, bukan apa berburuk sangka gimana. Ya Mangga, Wak. Sok, Wak. enak pak. Ya, silahkan. Ya gue sih gitu, bah. Apa ya? Kan kalau ngobrol tuh enaknya Kalau ngomong. secara bisnis mungkin bagus ya, secara pengemasan Iya. bisnis. Kalau secara ya gini lah, kalau dari gua bukan kalau gua apakah ini terlalu jauh atau tidak ya mengambil contoh di saat Arsene Wenger masih berkuasa di Arsenal, secara prestasi, secara memproduksi pemain, memproduksi uang, menurut gua itu bagus banget. Di luar si Sultan ya. Ya, Dia pada saat itu Arsenal apa sih sebelum Iya, siapa sih? sebelum pindah ke Emirates kan masih yang ya. apa gitu. Di saat Arsene Wenger nggak boleh beli pemain mahal, tapi dia bisa memproduksi, bisa juara 2 kali kan? Oh iya benar. Gue jadi ingat emang dia tuh nggak boleh beli pemain mahal karena proyeksi bikin stadion Iya, baru itu ya. ngebayarin tagihan stadion Iya, gitu. benar. Jadi buat gue teh untuk sukses dalam hal apapun, pemain, duit, ya apapun lah ya, secara kemasannya, seorang Arsene Wenger gue bukan pendukung Arsenal ya, gue lebih mencoba melihat di saat sekarang artis-artis beli klub sepak bola, ya jujur aja gue meragukan kesinambungan untuk 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Kalau bisnis oke lah. Kalau bisnis kayaknya udah dengan konten-konten mereka pasti booming. Cuman untuk prestasi dan kehidupannya dengan adanya uang fresh yang masuk gitu ya. Kata gue sih kalau berkesinambungan memang tidak akan nggak berkutat kepada si artis ini. Tapi berkesinambungan dalam arti kalau sekarang tuh si klubnya itu bisa bertahan gitu. Dalam ya, artian kan secara duit aja bisnis kan. Betul, Kalau tapi prestasi kan sih gua nggak. dengan adanya duit segala sesuatunya tuh Sorry, bisa lebih Satu mudah. lagi Kaisang ya. Oh, ya. PSIS. Terus Pak? Ya dengan adanya itu kan berarti orang-orang yang bekerja di klub itu bisa terbayar. Dan artinya mereka juga lebih fokus dalam manage atau mengembangkan klub mereka. Menurut gua nih bukan Harap dirapihkan dulu. Silakan. Nggak konsep. Maaf ya penonton. Kumisnya Coba agak sedikit. saya ini dulu. Heeh. Enggak sih, kalau gue sih melihatnya ada terusin dulu gua. Oh iya.
Katanya mau ngerapihin kumis. Udah. Oh, udah. Silakan, Pak. Lanjutkan. Nah, jadi ya jadi kata gue itu sesuatu hal yang bisa membantu untuk sebuah klub menjadi berkesinambungan. Cuman kalau misalnya blueprint dalam lo berkesinambungan dalam artian rencana blueprint, kalau memang si investornya itu merusak blueprint yang ada, ya itu mungkin yang disebut tidak berkesinambungan secara rencana plan dari awal. Gimana, Bah? Ya gue sih setuju aja, maksudnya cuman apakah ini, ya itu gue bilang fenomenanya hanya sebatas mereka sebenarnya menggandeng artisnya aja untuk mendapatkan sponsor, mungkin kan mungkin juga ya kesana ya, terlepas dari Ya gue curiga sih bisnis kalau gue mah. Iya, manajemennya tetap Bersangkanya aja, gue. manajemennya mah tetap sama yang mereka sudah punya, mungkin hanya sebatas Anjir, ini enak nih. Iya. icon si artisnya itu aja untuk yang menarik si investor masuk. Cuman dari segi bisnis jual beli pemain ini akan ngerusak juga sebenarnya, terutama mereka-mereka yang ada di Liga 2 gitu loh. Kita tahu sendiri bahwa Liga 1 aja kondisi keuangan timnya kan nggak merata sehat. Karena Liga 2 dengan masuknya tim-tim Sultan ini udah ada 4 nih tim Sultan di Liga 2. Yang udah pasti itu kan akan merusak harga pasaran pemain pertama. Itu akan merusak banget. Dan itu kan berdampak baik nggak sih sebenarnya? Ngerusak harga pemain gimana? Ya sekarang gini loh, Pak, si pemain-pemain akan mendapatkan gaji lebih tinggi di klub-klub ini aja, Sultan. Iya. Kan dong ngebahas Daharin. Jadi itu namanya brule apa gitu. Yang tadinya waktu beli di restorannya si apa? Di mana itu? Yang sama Iyas? Oh, gourmet. Di gourmet itu, Artin tuh pengen yang kayak gini istri gua tuh. Nah terus dia bilang, tapi yang itu mah nggak enak, gua mau bikin sendiri aja. Harusnya sih begini, katanya gitu. Oke, itu. Ya udah gitu maksud gua. Itu ya akan berdampaknya apakah akan baik atau tidak gitu maksud gua. Buruk sangka gue mah buruk sih. Maksudnya takutnya kan dia tuh. ya itu teh ya gitu maksudnya. Kalau kata gua baik. Ya mudah-mudahan aja ya. Maksudnya ya gitu lah. Kalau lu buruknya gimana? Maksudnya tuh apa gitu yang bisa? Dah pasti buruk lah sejauh ini. Apakah ada yang makin bagus? Enggak, menurut gue mah. Secara bisnis mah iya ya. Apanya nih yang buruk tuh apa gitu? Yang ujung-ujungnya ke prestasi gitu. Iklim kan. Kalau prestasi berarti klub yang disupport dia bisa naik. Udah gitu pas adu lawan Liga Internasional masuk ke AFC misalnya, Ya. dananya masuk. Selama ini proyek-proyek yang miliaran kemana prestasi enggak. Ya mungkin kurang dananya. Sekurang apa sih? Yang bisa gue lihat mah bulu tangkis, puguhnya berkesinambungan dari dulu sampai sekarang. Secara manajemen juga memang bagus. Bagus manajemennya, itu aja. Kok main bola mana ada? Dari proyek Uruguay ke Italia kemana lah sebut? Enggak, tapi kayaknya emang Tapi kan itu memang belum juga sih, karena gini loh. nggak ada hubungannya sama Gue yang. mengerti ya yang dimaksud si Ums bahwa si Ums kan berarti menggarisbawahi manajerialnya. Manajerial dalam apa? Manajerial dalam PSSI atau manajerial dalam satu klub itu? Mengelola sebuah klub kayak ya badminton kan sebenarnya klub juga ada. A doang yang menjadikan kawasan dari muka Ya. calon-calon itu kan sebenarnya hanya di PB Jarum doang. Soalnya gue menyebut nama. Disebut aja lah. Hanya di situ doang kan PB Jarum yang mungkin. Mayoritas. Ya karena kan secara manajerial klub itu memang sudah profesional dan mungkin memang dipegang sama orang-orang yang ahli dan mengerti. Ya. Nah, sementara ini si Ums membandingkannya dengan PSSI gitu. Sorry itu saya PSSI tahu sendiri lah banyak kepentingan ABCD. Nah, ya si Ums juga menurut gua ya dia tidak bisa juga menyamaratakan itu karena mungkin benar yang lu bilang. Jadi dengan masuknya orang-orang ini siapa tahu akan merubah iklim si yang tadinya banyak politik kepentingan di sebuah klub sepak bola. Dengan masuknya artis-artis mungkin akan terkikis lah setidaknya gitu kan, kita juga nggak tahu ke depannya gimana ya. Maksudnya gue sendiri sih berharap bahwa kata lo bilang tadi ini akan menjadi sebuah perubahan yang baik lah, bahwa dalam memanage sebuah klub teh ada perubahan. Karena gue ngebandingin sama klub kota gue sendiri juga kan itu banyak kepentingan banget lah. Ya terus orang-orangnya yang mengerti juga teing gitu kan. Ya, selama ini kan kalau menurut gue ya, jadi gue pesimis gitu maksudnya. Kalau secara bisnis mah oke banget. Iya. Bisnis gua, mah. ya gue paham maksud lu. Jadi ya mungkin kalau gue sih menjembatani kalian berdua, si gue berharapnya dengan masuknya orang-orang ini secara manajerial dan secara
iklimnya akan merubah gitu loh Om. Ya. Dengan Tapi gue mah nggak setuju. Siapa Buat gue ya. iya paham, gua ngerti. Ya gue sih mengerti apa yang gua harapkan dan mengerti apa yang lu takutkan gitu, maksudnya. Jadi gue bilang, ya kita coba aja, kita tunggu gitu apakah Kita lihat gebrakan ini sejauh mana nih gitu. Nah, cuman itu tadi, apakah akan ada artis lain yang Kemungkinan. Mbak Imong belum ya? Mbak Imam belum turun. Siapa lagi sih yang artis-artis? Ya, yang Tapi gue mah yang canggih itu sih Atta sebenarnya. Dia kan yang Kenapa tuh? mengakuisisi PSG Pati itu. PSG Pati itu salah satu yang punya fasilitas terlengkap untuk. Jadi pintar sih menurut gue. Dia tidak akan menginvest banyak lagi dengan si timnya. mengakuisisi PSG Pati. PSG Pati. Oh ya bagus, mungkin tim manajerialnya melihat. Enggak, maksudnya si Atanya menurut gue yang pintar sih dia. Yang lain mah kan harus investasi tempat kayak si. Ya mungkin tergantung, kita kan nggak tahu nominal yang diinvestasinya berapa. Lu nggak tahu kalau misalnya PSG itu pinter ya. Kalau misalnya emang biayanya lebih mahal, ya kita kan nggak tahu nominalnya. Kalau misalnya nominalnya emang lebih rendah dari taruhlah yang dibeli sama Kaisang gitu ya, ya mungkin sama-sama aja gitu. Cuman mungkin si Atta senang dengan fasilitasnya. Udahlah, gue mah kalau misalnya itu berpikiran baik nih ke si artis-artis beli, ada kemungkinan mungkin mereka tuh penggemar sepak bola kayak kita, atel gitu intinya mah. Melihat maksudnya ya yang Om bilang yang kayak ini banyak kepentingan dan segala macam gitu ya. Nah dia tuh pengen melakukan hal yang mungkin ya gue berharapnya profesional kan. Buktinya kalau Manchester City yang tadinya belum ada apa-apa masuk Sultan jadi terbesar, si Chelsea yang bukannya siapa-siapa masuk Roman Abramovich. Jadi ini ya gue sih mudah-mudahan dengan adanya masuk itu si artis-artis ini dengan uang yang mungkin besar dan Berlimpah ruah ya. Nah, Berlimpah ruah ya duitnya. berlimpah ruah, dan sebenarnya dia juga bisnis dengan ibaratnya kan kayak Atta lah bilang dia kan duitnya dari followers kan. Dengan membeli itu fans dari tim bola itu pasti ngikutin dong. Dia juga pasti ngitung gitu. Dan ada timbal balik gitulah kalau misalnya dia segi bisnis. Jadi kenapa tidak melempar batu sembunyi tangan loh jadi itu. Sambil menyelam minum air gitu maksudnya. Nah masalah itu juga gue setuju kalau misalnya ya maaf nih si PSSI sama bukan PSSI kalau di bulu tangkis yang dari pemerintah PBSI ya yang sebenarnya tuh disokong karena ada PB Jarum ini, jadi bagus tuh prestasinya. Dan si Jarum ini juga udah mulai kan sekarang dengan program si Garuda Selection itu. Nah menurut gue sih ya mudah-mudahan aja dengan adanya investor swasta yang nggak ada kemungkinan. Nah justru gue penasaran sama sentuhan si Jarum ini, Garuda Selection ya. Gue sih penasarannya gue sama itu. Kalau yang lainnya sih gue ya. Ya tapi kalau kata gue sih saling mendukung. Pertama gini, si Jarum ini pinter, dia susah masarin ibaratnya anak-anak Indonesia kita yang berbakat ke Eropa. Ya udah, dia buka pintu sendiri aja, beli aja klub Itali Como. Enggak, sebenarnya gini. Kalau gue melihat sih secara satu itu ya untuk ya mereka juga kan salah satu masuk ke Forbes kan ya. Sebenarnya kultur sepak bola di kita juga nggak sehat. Jadi mereka akan bergambling bahwa ini anak-anak muda nih yang udah dilempar ke liga lokal, jadinya kan rusak juga karena kultur di liga lokalnya kan yang tahu sendiri lah. Ya saya mungkin kekhawatiran mereka kan kayaknya si proyeknya lebih jangka, maksudnya mereka ngeliatnya jauh ke depan kali ya. Mereka kesana dan memang punya uang juga gitu. Menurut lu kenapa si anak-anak muda yang akhirnya jago di pelatihan di luar kayak Primavera lah zaman dulu, pas ke Indonesia jadi ya karena kultur sepak liga di Indonesia mah rongsong, Pak. Maksudnya rongsok itu apa tuh? Gini loh, sempat rame kan yang jual beli skor, sogok shop menyuap gitu loh. Jadi secara mental ya? Secara mentalnya buruk gitu, walaupun skillnya bagus, main di liga. Sama pemahaman taktiknya juga katanya loh, Bah, yang gue baca tuh. Iya kayak mas sekarang ini yang si siapa timnas kemarin tuh Sintayong yang orang dia kan garis bawahi. Iya kayak jangan kan timnas lah, maksudnya kayak yang gue tahu pelatih klub Persib nih misalnya lebih teh kok apa skill dasar aja nggak punya kayak passing kayak ini kan gimana sih gitu loh ya kan ya seperti itulah mungkin
Ditambah kultur liganya juga yang tiap tuan rumah pasti menang. Ya kan itu mah udah bukan rahasia lah, tiap tuan rumah menang. Terus liga kemarin kan sempat ramai yang juara liganya sudah ditentukan sebelum liga mulai. Ya kayak gitu-gitu wah, kultur itu wah. Jadi ya berhubung si yang punya Garuda Evolution ini ya duitnya juga banyak. Daripada dibalikin ke tanah air dengan kondisi liganya yang seperti itu, ya mendingan bener kata lu, mendingan gue beli klub luar dengan liganya yang Bagus, sehat. walaupun hanya sebatas seri B misalnya. Ya. Kan ya di luar lebih profesional. Selain itu ya untuk jadi gerbang manajemen pemasarannya si pemain-pemain kita gitu. Dan terbukti memang sudah ada 4 atau 5 pemain yang dikontrak sama Eropa. Betul. Ya, tim-tim Eropa ya, kayak siapa sih Bagas Feyenoord kan kalau nggak salah, Feyenoord apa mana sih, lupa gue, Iya. Liga Belanda kan itu. Ya maksudnya mudah-mudahan lah si project ini tuh memang berjalan mulus lah. Jadi timnas kita tuh benar-benar yang murni bagus, bukan yang hanya sebatas naturalisasi asal bule main gitu. Iya. Tahu gue mah gitu ya, asal bule main. Tapi pas udah main ke sini rusak juga. Ya, makanya Jadi kayak gini gitu. sih sebenarnya gue lihat ya kenapa itu rusak. Pertama yang kata lu benar tuh, yang mental. Kalau misalnya ada kasus-kasus gitu, tapi di Italia juga sempat kan kejadian kasus kayak gitu. Poli ya. Menurut gue sih sebenarnya yang nggak bisa bikin mereka berkembang pertama adalah fasilitas. Ya klub Lapang. masing-masing. Ya fasilitas lapangan itu kan ibaratnya si kaki yang mentah pencarian mereka sebagai kehidupan itu kan jadi rusak ya. Betul. Kedua, kayaknya si wasit itu dari dulu kurang bisa melindungi si pemain. Jadi rek kasar oge. Sih, itu mah wasit di kita mah. Iya, tapi maksudnya harusnya sih ngerti gitu pemain bola, penonton. Kalau wasit tuh harus tegas tuh. Dalam artian wasit tuh bisa ngasih merah kalau misalnya emang pelanggarannya keras. Ini kadang-kadang Indonesia pelanggarannya keras pisan. Karena berhubung melawan tim tuan rumah. Betul. Jadi kan ibaratnya orang tuh udah nggak mikirin lagi gimana pengembangan taktik. Jadi mikirnya adalah jangan sampai kecelaka gitu. Ya itu. Itu jadi taktik yang dia pelajari itu nggak, ini pelatih oke jangan stres gitu, orang kumaha Ya kayak skuadnya bisa mengembangkan sebuah taktik kalau emang taktiknya seperti itu. tadi malam kan timnas kita dibantai ya sama Vietnam 0-4. Si pelatihnya pun ngomong gitu bahwa ini mentalnya parah gitu. Maksudnya di kita tuh kan kalau misalnya udah dilicikin wasit, anjir kasarnya kayak apa gitu. Dan itu tuh kebawa ke timnas kan, maksudnya yang kepengen si pelatih mungkin ya udah lu redam aja gitu. Ya kalau kita memang dijelekin wasit tapi kita main bagus mah mungkin ya Dihujat juga. enggak, maksudnya bukan masalah dihujat atau enggak, gini loh. Kalau kita main jelek, udah mah jelek, dikajailin wasit, ya hancur. Iya. Tapi kalau kita main bagus dijailin wasit, setidaknya gitu kita masih loh. bisa bangga ya. Setidaknya kita dengan dilicikin kita udah bisa mengimbangi lah dengan Iya. permainan cantik atau skill yang bagus gitu. Iya. Ini mah udah mah kita jelas-jelas katanya, gue nggak nonton, katanya memang wasitnya Nggak, tapi agak bro, aneh. iya, tapi bro kalau misalnya di jailinnya, maksudnya dimenangin sama wasit lah ibaratnya, tapi di jailinnya dengan kasar, lu kalau misalnya mata pencarian lu di kaki, ngeri juga. Iya paham, cuman maksud gue gini loh. Tapi kalau kita mengcounter itu dengan ya, kita udah tahu kita ngelawan 12 orang nih kasarnya. Tapi dengan kita main kayak udah mah kita pasti jangankan misalnya kita kasar, kita noel dikit aja udah prit. Ketambah lagi kalau misalnya kita berperilaku yang main hajar kaki kan tidak menutup kemungkinan si wasit dengan akan berdalih lu kasar gue kasih merah. Itu kan sebenarnya akan merugikan. Maksud gue itu loh gitu, maksudnya meredam teh ya udah tenang aja gitu Maksudnya jangan emosi gitu. jangan Ya. kepancing, jangan gimana kan kalau ya mental di kita mah gitu ya. Ya jangan kan mereka, gua aja kalau misalnya dilicikin ada mendapatkan sesuatu yang tidak adil menurut gua kan gua akan counter gitu loh. Ya kan gitu maksudnya. Ya itu kemarin si pelatihnya sempat ya kita dirusak, udah mah dirusak sama itu pemainnya sendiri juga mentalnya jelek. Kan? Makanya menurut gua di Indonesia tuh sangat butuh yang kayak di Inggris. Walaupun kata Inggris kurang bagus ya, yang ada video ulangan tuh apa namanya? VAR. Menurut gua sih VAR itu singkatannya butuh. apa? Hah? VAR singkatan apa? VAR video assistant replay. Referee. Sama aja. replay
Ripley deh. Beneran ya. Yang museum Ripley. Komisi sebuah masuk replay. Iya cuman kan ya itu di kita memang perlu, cuman kan ternyata katanya kan memang mahal juga ya si Ya, Ya memang nggak akan mungkin. kayak sih. jangan kan itu yang kayak si goal line aja kan. belum ya. Yang ke tangan si wasitnya ada vibra gitu kebayang wasitnya statik. Ya itu karena mahal mungkin ya juga sih karena mahal ya nggak bisa dibiayai ya mau Ya, mulai jangan liga aja itulah. agak susah gitu. Di kita mah untuk mulai liga aja kadang harus nunggu sponsor dulu. Kan kalau di luar negeri mah kayak si yang nggak tahu ya yang gua tahu kayak misalnya Liga Inggris kontrak dengan A nih itu untuk jangka waktu 5 tahun misalnya. Udah jadi tiap tahunnya nggak usah bingung. Itu kenapa ya padahal animo sepak bola di kita tuh luar biasa loh. Kok bisa susah gitu kok. Pertama karena kadang di liga di kita mah kan tergantung situasi kondisi politik juga. Ya. Enggak, maksud gua tuh anggaplah sekarang normal gitu ya. Kayak kemarin mah nggak ada pandemi gitu ya. Enggak, wah gini wah maksudnya Apakah gini, kurang dari tiket atau emang banyak yang jujur di kita mah banyak tiket keriting. Untuk pemasukan klub juga kan berapa persen sih yang 100% pemasukan tiket masuk ke klub gitu. Keriting tuh dalam artian banyak yang penonton haram atau Iya, penonton haram. uang tiket itu nggak tahu kemana. Penonton haram ya udah mah tiket masuk. Yang gua tahu ya maksudnya yang setahu gua di kota gua gitu. Iya gitu jadi maksudnya kayak si pemasukan tiket teh di kita mah kayaknya belum 100%. Belum maksimal ya. Jadi beberapa klub juga kan akhirnya mendapatkan masalah untuk telat bayar gaji karena mungkin pendapatannya juga kurang, terus apalagi dari sponsor dan segala macam gitu. Iya. Ya balik lagi ke situ, gue sih berharap si ikon-ikon pemilik ini teh akan menarik apa? Animo atau Sponsor lah sponsor untuk jadi rata setidaknya mungkin jadi ada liga yang dilirik juga selain liga utamanya gitu. Kan kayak mereka ada di Liga 2 nih, mungkin untuk musim ini Liga 2 kan lebih sponsor buat diri sendiri atau sponsor buat klub keseluruhan lah maksudnya keseluruhan liga kan otomatis orang akan pengen tahu dong klubnya si Kaisang kayak gimana, pengen tahu jadinya gimana ya. jadi Liga 2 akan lebih terperhatikan lah menurut Iya, gua. iya. Jadi hak siarnya juga mungkin merata setidaknya lah itulah harapan gue dengan masuknya si artis-artis pemilik itu walaupun ya benar kata Siu masih ya kita lihat aja apakah ini bertahan 5 tahun aja mungkin ya ya targetnya jangan muluk 10 tahun mungkin. Karena setahun 2 tahun terlalu mukanya nyebelin. karena dia lebih cenderung ke pesimis dalam. Gue paham ketakutan dia cuman ya gue sih kembali lagi ya berharap lah kalau misalnya kita kasih target setahun 2 tahun mungkin terlalu cepat. Kita lihat 5 tahun lah apakah mereka si orang tokoh-tokoh ini masih bertahan atau gimana. Ya kita doakan saja mudah-mudahan nih para Ya, untuk selebritis dan sultan kita masih banyak loh, Andre, Sule. ya kita berharap untuk memajukan klub-klub. Kang atuh beli Persigara tuh ayo kadaek gitu. PSKC Cimahi gitu. Hah? Cimahi. Rumah dia mah Cimahi sebenarnya dia mah orang Subang. PSKC. PSKC-nya? Kang. Meser Kang. Lumayan Iyalah. memajukan klub Kalau misalnya daerah. masuk jadi ke AFC, asal AFC Enggak sebenarnya gini, situlah. masuk ke ini aja, masuk ke liga utama aja, ke liga 1 aja udah lumayan, Mak. Ya enggak, tapi liga utama kan itu Batu gol loncatan, batu iya. loncatan. Paham. Maksud gua kalau ke liga utama ternyata banyak nih, jadi bagus nih, wah berarti Ini si Kang Sule mah AFC bisa juga. PSKC, bisa Persikabnya. Ayo Kang lah, buat Kang Sule ya kita tunggu kemenangan. keberakannya ya. Oke. Kudu nama ya. Tapi dia. Oke. Sambil kita mencoba untuk memeriksa apakah suaranya Sium ada atau tidak, kita cut dulu obrolan kita hari ini untuk episode yang opini mengenai sepak bola kita yang sebenarnya kita berharap masing-masing bahwa sepak bola kita akan lebih maju lah sebelum Amin. daripada Amin. yang sebelum-sebelumnya ini. Gua Abah pamit, Ums dan Wa. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi